Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Wika TV dimanapun berada, alhamdulillah senang sekali saya Nurdin Al-Aziz bisa menyapa rekan-rekan semuanya. Dan seperti biasa, kali ini kita ada pada edisi Wika Talk di edisi yang ke-11. Wika Talk edisi yang ke-11 pada kesempatan kali ini, seperti yang edisi-edisi sebelumnya, kita akan ngobrol seputar 11 program studi baru di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan saat ini kita akan membahas satu program studi baru, dan ini merupakan program studi baru yang lagi booming-boomingnya, dan ini merupakan satu program studi yang peminatnya cukup banyak di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, program studi ini adalah ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Beliau adalah Kaprodi IAT UIK Bogor. Nah, saya biasanya menyapa beliau biasanya menyapa beliau Ustadz Alim. Nah, kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sehat-sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Siap, Kang Aziz. alhamdulillah. Senang sekali nih. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami bisa kedatangan Ustadz pada kesempatan kali ini. Karena sekedar Sivitas Wika tahu bahwa saya dulu pernah mondok sedikit di Ulil Albab, tapi numpang tidur aja, Ustaz. Ya, beliau adalah Ustadz saya, guru saya. Saya banyak sekali belajar ke beliau tentang kegigihan, kesungguhan, komitmen, dan juga semangat nih dalam segala hal. Karena beliau adalah kalau tidak salah lulusan doktor termuda di UIK ya, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini Ustaz, kita akan ngobrol-ngobrol seputar program studi ilmu Al-Quran dan tafsir nih. Nah, sebagai pengawal pembincangan kita pada kesempatan kali ini, saya pengen tahu IAT itu apa, Ustaz? Ya. Baik. Terima kasih nih Kang Aziz nih. Ya. Kang Aziz ya, santri Ulil Albab. Sekarang udah banyak jasa dan banyak kiprahnya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Alhamdulillah. Itu kebanggaan juga bagi kita semua di Universitas Ibnu Khaldun Bogor nih ya, untuk Kang Aziz ya. Adapun IAT ya, jadi IAT itu ilmu Al-Quran dan tafsir, itu merupakan jurusan baru di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Walaupun sebenarnya jurusan ini sudah lama direncanakan. Sudah lama ya, cuman momentumnya baru tahun ini dibuka, alhamdulillah, dan izinnya sudah turun dan persiapannya sudah dilakukan. Yang sebenarnya prodi ini sebenarnya ingin menjaring ya dari masyarakat ya, dan juga dari Sivitas Akademika. Itu tujuannya nanti kita ingin menyiapkan kader ulama ya, kader mufassir ya, yang bisa memahami secara komprehensif ya Al-Quran ya, ulumul Qurannya, dan juga dari sisi penafsirannya ya. Karena alhamdulillah respon masyarakat hari ini itu kan banyak ya program-program yang tersebar di masyarakat, dibukanya rumah-rumah Quran ya, rumah-rumah tahfidz, pesantren-pesantren Quran, bahkan sekolah-sekolah tahfidz ini luar biasa peminatnya. Nah, kemudian mereka selepas SMA atau selepas madrasah aliyah itu mau kemana penyaluran untuk bidang Qurannya ini? Baik. Nah, disinilah kemudian Universitas Ibnu Khaldun Bogor itu merespon ya minat masyarakat yang begitu tinggi ya, sehingga perlu wadah di situ ya. Jadi apa yang mereka harus lakukan setelah mereka sudah hafidz Quran di rumah-rumah Quran atau di pesantren-pesantren Al-Quran ya kan, atau sekolah-sekolah Quran bahkan sekarang itu kan banyak sekali. Iya, betul. Ya, sekolah Islam tahfidz Al-Quran, sekolah Islam terpadu tahfidz Al-Quran kan banyak sekali sekarang. Baik mulai dari SD, SMP, SMA ya, MI, MTS, aliyah yang terpadunya pakai Al-Quran itu kan banyak. Dan bahkan PKBM juga sekarang memfasilitasi untuk
rumah-rumah tahfidz Al-Qur'an. Selepas itu kan betapa banyak ini ya kader-kader yang bisa kita jaring gitu ya. Nah, kita didik ya melalui IAT ini, ilmu Al-Qur'an dan tafsir ya. Jadi kalau memang punya background Al-Qur'an ya, khususnya para hafidhul Qur'an, ini sangat cocok ini prodi ini untuk mendalami Al-Qur'an, tidak hanya sekedar dibaca, dihafal, tapi nanti juga ada ulumul Qur'annya ya, ada basic ilmunya ya, ada ilmu usul Qur'annya ya. Dan juga paham kandungan maknanya dengan melalui pendekatan tafsir-tafsir ya. Nah, jadi disitulah nanti kita berharap ya dari prodi ini banyak lahir para ulama-ulama. Karena salah satu PR kita, bangsa kita ini, lebih-lebih di masa pandemi kemarin itu kan banyak para ulama, para kiai ya, para asatidz, para duat yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Entah berapa ratus kemarin itu kan. 500 lebih bahkan ya, itu beberapa catatan yang saya lihat ya. Nah, disinilah kita terpanggil untuk kepingin ya bisa melahirkan kembali ulama, karena ulama itu bisa dilahirkan ya, bisa dikader. Nah, salah satu tempat yang favorit untuk mengkader ya di IAT ini. Wah, gitu ya. Ini terbukti bahwa peminatnya pun yang saya ketahui, walaupun baru dibuka 1 bulan, bahkan bisa mengalahkan prodi-prodi yang sudah lama, yang sudah dibuka hampir 6 bulan. Alhamdulillah, ini peminatnya luar biasa nih di IAT ini. Nah, selaku saya sebagai seorang awam terkait dengan IAT ini, keilmuan ini adalah keilmuan yang memang mempelajari tentang isi dan metode atau cara mentafsirkan Al-Quran, atau seperti apa sih sebenarnya? Jadi para mahasiswa yang kuliah di situ dibekali dengan berbagai kompetensi dalam ulumul Quran dan tafsir ya. Baik. Jadi sehingga dengan bekal itu nanti mahasiswa mampu ya memahami Al-Quran secara komprehensif ya. Ya, dan kita mencoba ya kurikulum yang ada di IAT dalam rangka untuk memahami Al-Quran ya, baik mulai pendekatan ulumul Quran dan tafsirnya itu secara komprehensif. Kita coba juga memadukan ya kebaikan-kebaikan kurikulum yang ada di Timur Tengah, ya, kurikulum Al-Azhar misalkan, atau Jami'ah Ummul Qura Mekah, ataupun Jami'ah Islamiyah Madinah, ataupun di Jami'atul Imam di Riyadh, dan kampus-kampus yang lain yang ada di Timur Tengah. Kita adopsi kurikulum terbaiknya gitu ya. Dan demikian juga kita memadukan dengan kurikulum kearifan lokal kita, kurikulum nasional kita ya. Keindonesiaan lah kita tidak meninggalkan, sehingga kita mendapatkan 2 kebaikan ya, kurikulum globalnya dan kurikulum nasionalnya, sehingga diharapkan nanti mahasiswa belajar itu secara utuh komprehensif ya, memahami Al-Quran itu juga tidak separuh-separuh, karena banyak juga sekarang ya orang memahami Al-Quran karena keterbelakangan ilmu, kekurangan ilmu, terkadang pemahaman Al-Quran itu hanya cocok logi saja, mencocok-cocokkan, yang itu banyak menyesatkan di masyarakat. Jadi terlalu ke kiri, ada yang terlalu ke barat-baratan ya, sehingga malah meliberalkan Al-Quran ya, salah mengartikan kebebasan, salah mengartikan keterbukaan dan seterusnya, sehingga memahami Al-Quran secara kebarat-baratan ya. Jadi kita maunya adalah jalan tengah ya, wasatiyah, pertengahan. Jadi nanti mahasiswa dibekali ilmu secara pertengahan, wasatiyah tadi ya, sehingga tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri ya. Jadi dua-duanya studi Timur Tengahnya berkaitan dengan ulumul Quran dan tafsir dia dapat. Kemudian untuk studi ulumul Quran dan tafsirnya yang keindonesiaannya itu juga mereka dapat, karena mereka orang Indonesia. Ya. Ya. Itu mata kuliah wajib yang ada di jadi nanti kan dibagi beberapa mata kuliah ya. Ada istilahnya mata kuliah takhasus ya. Mata kuliah wajib ya. Yang itu nanti akan menjadi semacam bekal ya, bekal inti lah untuk menjadi seorang mufassir, ahli tafsir, ahli Quran. Itu nanti ada mata kuliah takhasus ya, mata kuliah wajib yang sifatnya ya. Dan juga ada mata kuliah yang sifatnya umum ya, yang kita juga mengenalkan ya Nusantara ini, mengenalkan keindonesiaan, itu juga kita kenalkan ke sivitas ya, dan juga ke mahasiswa gitu ya. Jadi dua-duanya terpadu ya.
Baik, berarti secara umum bisa gak ketika lulus dari IAT menjadi seorang mufasir, Ustaz? Ya insya Allah ya, diharapkan seperti itu tujuan kita ya. Jadi diharapkan nanti mahasiswa ya lulus setelah kuliah di IAT itu nanti dibekali ya ulumul Qur'annya dan tafsirnya itu mudah-mudahan jadi mufasir, karena mufasir itu jarang di kita ini ya. Jadi kalau tafsir-tafsir klasik banyak kan yang menulis itu ya. Kalau kemudian tafsir-tafsir yang versi Indonesia ini kan masih sangat sedikit ya. Sehingga harapannya nanti ke depan banyaklah lahir mufasir-mufasir Nusantara ya, yang itu kita meneruskan warisan para ulama kita kan banyak itu dulu para mufasir-mufasir yang lahir dari Nusantara ini, seperti apa namanya Imam Nawawi Al-Bantani ya, Syekh Mahfud At-Tirmidzi, Syekh Yasin Al-Fadani ya, Al-Banjari ya, Al-Falimbani kan banyak dulu itu ya. Jadi Kiai Soleh Darat misalkan, kemudian Kiai Sanusi itu kan mufasir-mufasir Nusantara yang sangat dikenal di dunia gitu kan. Kita coba ingin melahirkan kembali ya yang warisan-warisan para ulama-ulama kita Nusantara yang terdahulu itu kita hidupkan kembali. Mudah-mudahan nanti juga lahir dari UIK gitu kan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wah, luar biasa. Jadi IAT ini selain juga membuka program studi yang sifatnya untuk mendidik, tapi juga punya visi lebih, yaitu untuk semoga bisa menciptakan para mufasir-mufasir Nusantara. Wah, luar biasa. Baik Ustaz, tadi perbincangannya masih seputar IAT secara umum. Nah sekarang Ustadz boleh terangkan dan boleh jelaskan kepada kami terkait dengan keunggulan IAT UIK Bogor, begitu Ustadz, silakan. Jadi IAT UIK Bogor ini unik ya. Yang pertama di IAT ya, di IAT ini nanti banyak program ya, selain program kuliah-kuliah biasa ya di ruang kelas ya, nanti ada pembinaan ya di luar kelas ya. Gitu. Misalkan kita siapkan juga bagi teman-teman yang calon mahasiswa baru yang ingin misalkan di UIK ini sekaligus dapat tempat tinggal ya, kita siapkan. Kita siapkan pesantren, mondok gitu ya. Mondok ya, mondok. Di pondok itu ya juga dapat materi-materi penguatan dari IAT gitu ya, materi pendukung kan tentunya. Baik. Jadi satu sisi nanti dia dapat ilmu di kampus, satu sisi juga dia dapat ilmu ke pesantrenan ya, pembinaan. Jadi orang tua yang misalkan dari luar daerah itu, misalkan punya anak perempuan kan biasanya khawatir juga kalau tinggal di kos-kosan ya. Nah kalau dia tinggal di pesantren ya, itu kan merasa lebih tenang lah gitu, lingkungannya terjaga, kondusif, dan juga belajarnya insya Allah kondusif lah. Dia nggak pikiran nggak kemana-mana kan, nggak keluyuran kemana-mana kan, dia ada pesantren. Dan itu semua ada di UIK ini ya. Dan UIK ini kan sebenarnya kampus pertama ya yang memadukan 3 pilar umat Islam: masjid, kampus, dan pesantren. Jadi pesantren mahasiswa pertama di Indonesia itu di UIK. Oh ya? Iya, di PPMS Ulil Albab. Nah ini bisa jadi sarana untuk teman-teman ya, sahabat-sahabat IAT nanti yang mau mondok di sini kan, ikhwan dan akhwat ya, ikhwan dan akhwat ya, ada tempatnya insya Allah. Jadi memang begitu kan, kita kepingin serius gitu ya untuk pengkaderan ulama. Kalau hanya sekedar kuliah sekian SKS nanti tempuh ya 8 semester atau 7,5 semester itu lulus hanya sekedar itu ya, kurang mantap gitu kiranya ya. Tapi kalau dia kuliah dan juga sekaligus mondok ya di pesantren, itu saya kira ada nilai lebihnya ya. Betul. Itu nilai lebih yang pertama ya. Jadi baru yang pertama. Yang kedua itu insya Allah itu juga ada dukungan ya dari beberapa muhsinin ya, khususnya melalui roda BKSPPI ya, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia itu juga berkomitmen, yang selama ini sudah komitmen sih memberikan beasiswa. Bahkan tahun kemarin kita memberikan dari BKSPPI itu kan kita dapat 50 ya. 50 mahasiswa ya. Mahasiswa kuota beasiswa yang
tahun kemarin. Tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini juga seperti itu. Tapi kita insya Allah tetap dari dulu sampai hari ini itu tetap berusaha untuk memberikan beasiswa ya semaksimal mungkin ya, semampu mungkin ya. Tapi tentu ada syarat-syaratnya. Nah itu kan. Iya, nanti akan kita bahas di segmen yang lain saat. Baik. Wah, pertama di IAT itu juga teman-teman bisa ada satu pilihan bahwa ketika masuk IAT teman-teman bisa mondok. Yang terkadang ini menjadi satu pertanyaan juga dari orang tua. Kadang-kadang dari pondok pesantrennya dia sudah hafiz. Iya. Kemudian berkuliahlah di program S1 karena terlalu sibuk dengan program S1-nya. Lulus dulu hafalannya hilang gitu. Dan itu nanti akan ada penjagaan dan juga ya. Dan itu memang nyata ya Kang Aziz ya. Iya. Bahkan dulu mantan ketua PBNU ya, Kiai Hasyim Muzadi pernah datang ke sini loh. Oh. Datang ke UIK, sowan di rumah Pak Profesor Kiai Didin Hafidudin. Beliau cerita kenapa beliau mendirikan pesantren Al Hikam yang di Depok dekat UI itu kan. Betul. Itu beliau cerita, kebetulan saya hadir waktu itu. Problemnya kalau anak pesantren hafal Quran, dia kuliah ketika tidak nyantren lagi, tidak nyantri lagi itu hafalannya pada hilang. Makanya saya kata Pak Hasyim Muzadi waktu itu ya cerita ke Pak Kiai. Saya itu sampai didorong-dorong sama kiai-kiai sepuh untuk bikinlah pesantren mahasiswa kan itu akhirnya. Beliau itu dalam rangka itu tadi menfilter dan membentengi. Nah, di UIK ini sudah ada dan di dalam kampus gitu loh. Baik. Dan nanti dididik langsung ya oleh para asatid. Selain backgroundnya pesantren juga akademisi. Dan bahkan gurunya maha guru lah di Indonesia ini ya. Yaitu guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin ya. Baik. Ulama karismatik ya. Dan beliau ini ya sudah tidak diragukan lagi Ketua Umum BKSPPI Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia dan sekaligus pengasuh di PPMS Ulil Albab. Jadi ini masa langka gitu ya, ketemu langsung dengan para tokoh ya, para ulama, bukan sekedar ulama biasa ya yang hanya punya pesantren saja, tidak, tapi ulama yang memang akademisi. Ini yang jarang kan, kebanyakan kiai itu cukup di pesantren saja, lulusan pesantren, bukan lulusan kampus. Kalau Pak Kiai kan lulusan pesantren, lulusan kampus, ini luar biasa gitu. Jadi itu nanti salah satu keunggulan ya di IAT itu bisa dibina di pesantren Ulil Albab itu. Nah, berikutnya ini adalah masih pertanyaan dari Sivitas UIK dan juga calon mahasiswa IAT nih yang berminat tapi agak sedikit takut nih Ustaz. Jadi apakah bisa yang bukan background lulusan pondok pesantren, misalkan SMA atau SMK begitu, masuk ke IAT? Iya, bisa ya. Jadi bisa. Jadi kita terbuka ya Kang Aziz ya. Dan sebelumnya kita juga sudah ada pengalaman-pengalaman ya dalam masalah pembinaan mahasiswa yang ada di Ulil Albab khususnya ya. Jadi yang backgroundnya bukan pesantren ya, background SMA, SMK, nggak ada masalah sebenarnya dia masuk. Selama dia punya tekad yang kuat, ya ikut pembinaan ya. Ya, jadi kan banyak juga dulu di di Ulil Albab ya, yang dari anak-anak teknik, termasuk antum kan anak teknik juga. Ada yang kalau dia memang serius kan bisa ya, bisa mengikuti lah semua itu. Tekad yang penting itu adalah tekad ya. Makanya kita tidak pernah mensyaratkan harus pinter EQ-nya sekian, tidak ya. Jadi tekad dan niat yang tulus itu akan membalap orang pinter gitu. betul. Ngalahkan orang cerdas. Jadi terkadang banyak juga yang bukan background pesantren ya, yang selama ini kita pengalamannya itu, tapi dia punya semangat tafaqquh fiddin ya, greget untuk mempelajari agama tinggi, itu kadang membalap yang sudah pesantren. Justru gitu malah ya. ketika dia ngerasa belum bisa apa-apa ke situ, pengen mengejar, akhirnya dia berusaha maksimal. Jadi nggak ada masalah, nggak harus background pesantren. Tadi saya katakan di awal background pesantren, rumah tahfidz. Nah, itu memang seharusnya dia masuk ke sini gitu ya, apalagi dari pondok pesantren, hafidz pula Quran gitu ya. Jadi ini sangat mendukung. Yang bukan pondok pesantren pun, bukan alumni situ ya nggak ada masalah. Orang awam pun nggak ada masalah, karena kita kan ada pendampingan ya. Jadi ada pendampingan untuk membimbing ya, membimbing dari sisi bahasa Arabnya nanti misalkan
atau dari kajian kitabnya ya, itu kan ada bimbingan ya, dan itu disediakan nanti di bagian di pemondokan pondok pesantrennya gitu. Baik, yang saya penasaran lagi nih Ustaz, terkait dengan kalau nanti kan di dalam perkuliahan itu ada namanya PPL atau PKL ya, atau magang. Yeah. Kira-kira kemana itu kalau IAT magang itu? Iya, kalau IAT nanti magangnya malah justru jelas ya. Oh ya? Iya, kan sekarang banyak rumah-rumah tahfidz, kemudian pesantren-pesantren tahfidz, lembaga-lembaga tahfidz itu sekarang ini kayak jamur. Oh iya. Saking banyaknya itu. Iya, saking banyaknya. Bahkan ada program One Home One Hafidz ya, satu rumah satu hafidz. Jadi ada yang 1 juta rumah tahfidz, 1 juta pesantren tahfidz, 1000 ya, 100 ya, banyak ini yang sekarang ini dengan maraknya perkembangan ya hafidz Al-Qur'an, itu banyak lembaga-lembaga yang sekarang mulai mendirikan ya. Nah ini tentu kita nanti akan kerjasama ya dengan lembaga-lembaga tahfidz atau lembaga-lembaga tafsir, bahkan sekarang kan juga banyak juga lembaga-lembaga tafsir, ataupun nanti bisa jadi kita magangnya ke Mekah sono. Jadi kita akan banyak jaringan insya Allah ya. Kita magang kerja sama juga ya. Iya, jadi kan kebetulan ada alumni Ulil Albab juga kita kan, yang dulu mondok di Ulil Albab, yang sekarang sudah doktor dan menjadi penterjemah resmi di Masjidil Haram. Itu juga bisa membantu, dan link teman-teman kita yang di Timur Tengah itu juga bisa magang. Misalkan contohnya begini ya, ya misalkan begini, misalkan yang hafidz Qur'annya sudah mutqin ya, kepingin 1 bulan di Mekah misalkan kan, itu bisa diprogramkan gitu, bisa diprogramkan ya. Jadi nanti bisa di Masjidil Haram misalkan murojaah 1 bulan, atau di Masjid Nabawi sekalian ngambil sanad, kan banyak sekarang. Jaringan itu terbuka sekali. Betul. Ya. Wah. Jadi atau mau ke Brunei Darussalam, kita juga ada jaringan kan, pernah juga kita ada di sana, ada sahabat-sahabat yang di Yunisa misalkan ya, Universitas Sultan Syarif Brunei ya. Dan banyaklah jaringan-jaringan yang bisa kita pakai untuk magang, ataupun bisa untuk tukar pengalaman lah gitu ya. Baik Ustaz. Dengan berbagai tadi fasilitas yang ada, kemudian kelebihan-kelebihan yang ada. Nah, sekarang ada yang tanya lagi. Biaya kuliah di UIK, terutama di IAT itu berapa gitu? Wah iya, ini kalau tanya biaya ini biasanya pada takut. Tapi nggak usah takut ya. Jadi pengalaman saya dari dulu kuliah 1, S2, S3 itu nggak pernah mikir biaya. Yang penting datang dulu gitu. Yang penting datang dulu. Datang dulu aja, tanya dulu, kemudian gimana caranya supaya bisa kuliah gitu. Itu yang penting aja, niat aja. Jadi niat. Insya Allah nanti kalau udah niat pasti ada jalan ya. Apalagi kalau kita ngelihat ya orang serius ya mau kuliah, nggak mungkin lah kita diamkan ya. Betul. Pasti kan dibantu ya, pasti dibantu. Pasti dibantu ya, dan diusahakan lah. Kan selama ini jaringan-jaringan kita khususnya di BKSPP itu kan banyak yang membantu gitu ya, banyak yang membantu dalam arti masalah finansial untuk penyelesaian kuliah kan. Itu insya Allah ya nggak ada masalah. Cuman ya pembayaran resmi ya pasti ada dari kampus. Bagi yang makanya di sini nanti dibagi 2 Kang Aziz ya. Jadi ada yang jalur beasiswa. Nah itu nanti kita bahas jalur beasiswa. Ada yang jalur mandiri. Jadi yang mandiri itu artinya ya bayar sendiri. Kan banyak juga orang yang kaya ya Kang Aziz. Betul. Ya kalau orang kaya minta beasiswa ya kebangetan lah ya. Jadi artinya kalau dia mampu dan kepingin terjun di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, nah ini bayar sendiri, sekaligus dia sedang bersedekah fisabilillah kan. Betul, bukan hanya untuk bayaran itu untuk ke kamu saja, tapi juga kan karena menuntut ilmu, jadi juga itu adalah sedekah juga. Betul, bagi yang memang betul-betul nggak mampu ya, ya itu insya Allah betul nggak ada gitu ya. Nah atau dia memang punya jalur prestasi ini, misalkan nanti diuji, dites, lulus dan layak jadi dapat beasiswa BKSPP ya dapatlah gitu ya. Bocoran kuotanya untuk tahun ini berapa Ustaz? Ya ini rahasia itu. Oh rahasia. Oke. Kalau insya Allah ada. Ya, kalau itu rahasia berarti yang ini jangan rahasia dong Ustaz. Jadi kira-kira
seleksinya itu kira-kira apa untuk bisa masuk ke IAT ini? Jadi nanti akan diseleksi oleh tim. Jadi setelah mereka mengumpulkan berkas kan di rektorat, kemudian seleksi berikutnya akan di BKSPBI ya. Karena kita bukan sekedar ingin melahirkan kuliah, tapi kepingin melahirkan kader gitu ya. Baik. Kader. Nah, kader itu nanti diseleksi. Ya keseriusan lah, paling yang penting niat, keseriusan dan kompetensi ya. Tentu keseriusannya, kesungguhannya untuk mendalami Al-Quran itu sejauh mana, nanti kita ada alat ukurnya gitu ya. Baik. Wah, luar biasa. Ada beasiswanya juga, tenang. Begitu. Baik, Sivitas UIK dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita sedang ada di UIK Talk edisi yang ke-11, di mana pada kesempatan kali ini kita masih membahas satu program studi baru di UIK Bogor, yaitu Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, sekarang saya masih bersama Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Beliau adalah Kaprodi IAT. Tapi sebelumnya, yang belum like, tolong di like dulu video ini, dan juga tentunya subscribe ke channel UIK, karena setiap pekan itu insya Allah akan ada video-video yang menarik untuk disimak. Baik, Ustadz, ini tadi sudah panjang lebar sampai dengan beasiswa nih, Ustadz. Kira-kira pertanyaan berikutnya, kita ada waktu sekitar 5 menit lagi nih, Ustadz. Pertanyaan berikutnya adalah nanti gelarnya apa, Ustadz? Kalau lulus. Jadi gelar. Kadang-kadang kan memang bagi sebagian orang juga pengen tahu gitu gelarnya apa. Jadi gelarnya nanti 2 ya. Jadi gelar pertama itu gelar biasalah yang ada di akademisi kampus. Yang kedua itu nanti gelar yang diberikan oleh pesantren ya. Jadi gini, Kang Aziz ya. Jadi kalau gelar kampus itu kan biasalah itu ya. Iya. Jadi sarjana Qur'annya itu biasalah itu. Tapi nanti kalau di pesantren itu ya dikasih gelar juga. Misalkan ya dia hafalan Qur'annya bagus ya, karena memang fokus kita juga itu diharapkan nanti semuanya hafal Qur'an kan gitu, Kang Aziz ya. Jadi nanti dikasih gelar Al-Hafidh, misalkan ada ijazahnya ya. Dan yang menarik lagi nanti kan tidak hanya ilmu-ilmu akademik saja yang mereka dapat ya, tapi juga sambungan sanad ilmunya itu dapat gitulah ya. Jadi itu yang paling penting ya. Makanya nanti kita itu kan kepinginnya itu di IAT itu mereka selain tafaqquh fiddin ya, mendalami tentang ulumul Quran, tafsir ya, mereka juga tafaqquh finnas ya, bagaimana juga memahami ya masalah-masalah sosial keumatan, masalah mendalami bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat ya, kita itu berdakwah di tengah masyarakat, mengayomi masyarakat, itu juga akan dibina di situ kan. Kemudian tafaqquh fil waqi' ya, kemudian mengenalkan realitas hal-hal yang datang di tengah-tengah kita ya, perkara-perkara yang kontemporer, kemudian bagaimana cara untuk meresponnya itu. Teman-teman IAT nanti dilatih ya tentang fikul waqi'nya ya, karena ulama itu kan ahlu zaman ya, dia memang bisa memberikan jawaban dari tantangan zaman. Dan yang terakhir itu tafaqquh fil adab ya, bagaimana ilmu itu harus disandingkan dengan adab ya. Jadi memang bukan sekedar ahli tafsir biasa, tapi memang dia adalah seorang yang memang dibekali dengan adab, dan adab itu menjadi jati diri ya, kebiasaan diri, sehingga ilmuwan itu sekaligus seorang muadib ya, orang yang beradab. Baik, secara spesifik nanti ketika lulus itu bisa berkarir di mana saja? Ya, berkarirnya itu sangat luas. Jadi sangat luas sekali. Jadi nanti selesai dari IAT ini, saya yakin itu belum lulus pun sudah banyak permintaan. Betul. Kadang-kadang ngelihat juga nih santri-santri. Betul. Ini misalkan ya, santri-santri yang sekarang kita didik untuk program tahfidz saja, itu lembaga datang dari Aceh, dia datang minta kuota. Dari ini dari itu. Jadi sampai udah kehabisan stok gitu kan ibaratnya. Artinya belum lulus itu udah banyak permintaan. Dan udah bermanfaat gitu loh di masyarakat. Betul. Yang paling penting adalah bermanfaat. Iya, jadi nggak ada istilah nganggur tuh nggak ada. Jadi istilahnya mereka itu nanti bisa terjun di sekolah-sekolah ya, jadi guru Quran, guru studi Islam juga ya. Banyak itu dibutuhkan di madrasah,
di sekolah-sekolah Islam terpadu, di pesantren apalagi ya. Kemudian di lembaga-lembaga tahfidz, bahkan di masjid-masjid, bayangkan. Betul, di Masjid-masjid sebagai imam misalkan ya. Perlu juga banyak masjid nggak ada yang membina kan, itu betul. bermasalah Jadi, juga. Apalagi masjid kita di Indonesia ini kan masjid terbanyak di dunia. Pesantren di Indonesia ini pesantren terbanyak di dunia. Madrasah di Indonesia itu madrasah terbanyak di dunia. Bayangkan itu. Jadi artinya lulusan IAT itu langsung terserap gitu. Dan itu lahan beramalnya cukup luas. Beramalnya cukup sangat luas sekali ya. Baik. Karena jadi nggak usah khawatir nganggur, nggak ada. Lulusan IAT nganggur itu nggak ada ya. Baik. Nah, berikutnya ada 2 lagi pertanyaan sebelum kita akhiri. Pertama, terkait dengan kaderisasi ulama di IAT ini. Tolong boleh digambarkan lagi seperti apa Ustaz program? Ya, jadi program kaderisasi di IAT itu ya, yang pertama nanti melalui tadi budaya ilmu ya. Jadi budaya keilmuannya kita matangkan ya. Karena memang syarat ulama antara ilmu, alim, ulama itu kan memang satu kata ya. Artinya sinkron yang tidak boleh dipisahkan. Betul. Makanya pertama kali dibangun adalah budaya ilmunya ya. Baik. Budaya ilmunya, tafaqquh fiddinnya itu dimatangkan dengan berbagai macam mata kuliah yang sudah kita rancang ya, yang sudah menjadi kurikulumnya. Kemudian yang kedua kita kenalkan di IAT itu masail fikih ya, masail ummah ya, perkara-perkara keumatan ya, yang tujuannya apa? Ilmu itu kalau tidak diumatkan ya, ilmu kemudian tidak diturunkan, tidak diajarkan, tidak didakwakan di tengah masyarakat, ya akan mengendap saja. Makanya dia harus mengenal umat ini, bahkan mengayomi umat ini ya. Karena disebut ulama itu adalah alladzina yanzurunal ummah bi ainir rahmah. Jadi ulama itu kan melihat ya, fenomena apa yang ada di masyarakat ini. Dia melihat wajah-wajah masyarakat itu dengan pandangan rahmah, mengayomi gitu. Baik. Nah, jadi itu kompetensi yang kita inginkan, yang kita bangun di situ ya. Kemudian budaya adabnya ya, ya. Kemudian budaya kemandiriannya. Nah ini penting nih, mandiri. Kemandirian. Makanya juga nanti selain dibekali ilmu-ilmu tafaqquh fiddin, juga ada ilmu-ilmu yang juga akan menyokong ya kewirausahaan. Nah ini juga penting, entrepreneurship ya, kemandirian, leadershipnya ya, supaya tidak kaku juga di masyarakat. Betul. Jadi jangan sampai ketika punya niatan ingin beramal, kemudian karena memang permasalahan ekonomi, justru malah yang jadi ininya adalah mereka lebih mau bekerja akhirnya. Iya, gitu ya. Jadi kemandirian itu penting ya. Ilmuwan itu harus mandiri supaya nggak jualan ilmu gitu ya. Iya betul. Supaya nggak jualan ayat gitu, nggak jualan agama. Nah itu repot kan. Sekarang banyak orang berilmu tapi jualan agama. Jadi menukar agama dengan kepentingan dunia, kepentingan syahwatnya, itu kan bahaya itu. Nah kita nggak ingin itu kader-kader IAT seperti itu. Baik. Dan budaya dakwahnya juga kita kembangkan nanti ke sana insyaallah. Wah luar biasa perbincangan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Wah namun memang waktu juga yang membatasi kita diberikan kesempatan sekitar setengah jam. Nampaknya pengen sekali panjang lebar ngebahas ini, tapi mudah-mudahan di lain kali di segmen berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, terutama dengan program studi IAT setelah nanti mungkin sudah berjalan ya, nanti perkembangannya seperti apa. Baik. Dan terakhir kami kasih kesempatan untuk Ustadz closing statement dan juga mengajak kepada masyarakat, terkhusus bagi calon-calon mahasiswa IAT untuk bisa bergabung ke IAT Wika. Ya baik, kepada seluruh ya masyarakat Indonesia ataupun yang di luar ya, Bapak Ibu yang punya putra putri yang ingin menjadi kader umat ya, kader ulama yang nanti akan mengayomi umat, yang ikut mencerdaskan bangsa, yang ingin betul-betul mengaktualisasikan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Ayo gabung di IAT ya, ilmu Al-Quran dan tafsir ini yang insya Allah nanti akan menjadi bekal bagi putra putri Bapak Ibu sekalian ya, menjadi pemimpin umat yang memang berbekalkan Al-Quran yang diaktualisasikan di dalam
kehidupan nyata insya Allah ya. Baik, wah luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang alhamdulillah sudah bisa berkenan untuk bisa bergabung bersama kami, dan tentunya kami juga sampaikan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah menyaksikan siaran ini dari awal hingga akhir. Sekali lagi semoga Ustadz sehat-sehat terus ya Ustadz, bisa membimbing mahasiswa-mahasiswa dari program studi IAT ini menjadi sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama. Amin. Baik. Para pemirsa Wika TV dimanapun berada, itulah tadi perbincangan kita bersama Dr. Ahmad Alim LCMA. Beliau adalah Kepala Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan pada kesempatan kali ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas atensinya, atas kehadirannya, dan juga atas perhatiannya. Baik, saya Nurdin Al-Aziz mengucapkan mohon maaf bila mana ada kesalahan, dan marilah kita tutup sama-sama perjumpaan kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di program Wika Talk di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi